terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Agustinus Taulin yang telah memaparkan dengan baik selama 15 menit, dan kita lanjutkan dalam tahapan pertanyaan Bapak. Untuk yang pertama, ini kita minta dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Irjen, ada Pak Irjen, Bapak Dr. Tumpak Aposan Simanjuntak. Ya, terima kasih Pak Kawan. Ya. Pak Bupati, terima kasih paparannya. Memang Terima kasih, selamat siang Pak Dirjen, bertemu lagi. bisa dengar Pak Bupati? Iya, jelas, siap. Ya. Maaf saya on the way ke Wandara ini. Iya. Jadi saya banyak tadi dengar inovasi yang Bapak Bupati sampaikan tadi. Ada yang menarik itu tadi, kalau tidak salah inovasi yang bisa diputar slide-nya lagi Pak, yang awal-awal itu yang bukan yang berbasis IT bukan, tapi ada itu yang ketahanan pangan atau apa tadi itu Pak, pertanian ya? Iya. Artinya paparan ini akan semakin bagus kalau Pak Bupati bisa menunjukkan fakta konkretnya dari data yang ada, ya. Mungkin di slide 3 tadi ya, slide 3. Ini Pak. Mundur dulu, mundur. Ini. Partisipasi masyarakat dalam pengendalian sampah. Pamungkas. Nah, ini yang dalam pengendalian sampah, kalau dikasih contohnya mungkin Pak. Iya. Jadi kita bisa tahu apakah sampah itu diubah menjadi barang-barang jadi yang bisa bermanfaat ke masyarakat atau jadi kompos atau apakah itu. Maksud saya kalau ada 1-2 contoh konkret Pak Bupati, jadi kita bisa lihat di mana kebaruannya, novelty-nya. Nah, yang seperti ini Pak, maksud saya Pak. Misalnya optimalisasi fungsi lumbung pangan, kira-kira kebaruannya di mana gitu. Sehingga kita bisa melihat bedanya, nah, Kabupaten Belu dengan daerah lain. Itu saja Pak Bupati, tapi overall bagus Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih kepada Pak Irjen, dan kita lanjutkan. Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Tumpak, Pak Dirjen. Saya menjawab langsung saja. Jadi kami memang untuk sampah ini, kami juga belum lama ini diskusi dengan Universitas Gadjah Mada dan beberapa lembaga internasional untuk circle ekonomi ini, khususnya terutama terhadap sampah. Kami di sana juga sudah ada bank sampah. Saya di slide lain saya ada, tapi tidak tampilkan karena memang dibatasi slide-nya. Tetapi kami punya di sana bank sampah. Kemudian kami juga sudah membangun pengelolaan sampah, termasuk pembuangan akhir sampah. Ini kami terus melakukan perbaikan-perbaikan di sana. Tempat pembuangan akhir sampah, pengolahan sampah menjadi biogas gitu. Ya, jadi dari peternakan itu. Kami punya contoh tetapi di slide yang lain, dan ke depan kami akan mengembangkan ini betul. Di tahun ini kami sudah akan mengelola sampah ini sampai di pembuangan akhir, termasuk pengolahan menjadi sumber energi baru terbarukan, biogas. Di sana sudah ada, terutama memang masih skala kecil untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi ada, termasuk pengolahan sampah plastik menjadi biji plastik. Kami ada contohnya di sana. Kemudian terkait dengan lumbung pangan, kami sangat intensif hari ini. Ada food estate di sana, dan sementara berjalan. Ya, dan kami mendapat dukungan dari APBN di sana untuk memperkuat intensifikasi untuk fokus di pertanian tanaman jagung dan padi. Jagung ini yang akan menjadi rantai pasok untuk pabrik pakan ternak di sana, di NTT sana, dan dijual menjadi dari BUMDes, termasuk unggulan-unggulan di desa. Kami punya kopi di sana. Kami juga menerbitkan peraturan daerah untuk menggunakan produk-produk lokal di seluruh hotel dan di rumah makan di sana, dengan industri olahan rumah tangga untuk penguatan ekonomi di masyarakat. Demikian kurang lebih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Izin Pak Bupati, maksud saya tadi before and after-nya itu kalau bisa disajikan data sedikit saja melengkapi paparan Bapak ini, saya kira bagus sekali Pak.
Tapi itu ke depan saja mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Baik ya, terima kasih Pak Dirjan. Kami siapkan masukan, kami perhatikan dan kami koreksi dan kami siapkan. Terima kasih. Oke, sukses Pak Bupati. Terima kasih Pak Dirjan. Terima kasih Bapak Dr. Tumpak Simajuntak yang telah memberikan pertanyaan Pak Irjen, dan terima kasih kepada Bapak Bupati Belu yang telah memberikan jawaban. Dan kita lanjutkan kepada Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa MPA untuk memberikan pertanyaan. Silakan Ibu. Selamat untuk Bapak Bupati Belu, Dr. Taulin Agustinus. Nah, Bapak, ada satu hal yang menarik tadi yang Bapak sampaikan mengenai pelayanan prima. Ya, saya tadi melihat ada slide terkait penggunaan kursi roda kalau nggak salah tadi Bapak ya. Sejauh mana Pak pelayanan prima atau fokus kita untuk kelompok difabel ini direalisasikan di Kabupaten Belu? Apakah hanya yang ada di plaza pelayanan publik atau juga di layanan-layanan lainnya di sana? Dan yang kedua tadi cukup menarik mengenai kemanfaatan daripada berbagai terobosan yang dilakukan. Bisakah atau apa ya? Saya yakin kalau udah di plaza pelayanan publik itu udah ada instrumen untuk mengukur IKM ya, indeks kepuasan masyarakat. Apakah ada data terkait before and after-nya? Jadi sebelum integrasi layanan di plaza pelayanan publik dan setelahnya. Jadi harapan kita tentunya ya Pak ya, dengan bersinergi ada optimalisasi dari perspektif masyarakat. Terima kasih Ibu Diah. Silakan kepada Pak Bupati. Terima kasih Prof. Diah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Jadi terkait dengan optimalisasi pelayanan selalu kami tingkatkan. Kebetulan kami juga dokter juga, dan kami sudah bertemu dengan kelompok kaum difabel di kabupaten kami. Ada kelompoknya, termasuk untuk menyiapkan, kami ada pemerhati kaum difabel yang akan melakukan kegiatan-kegiatan keolahragaan terkait sana. Jadi fasilitas pelayanan di kabupaten akan kami tingkatkan, khususnya di plaza pelayanan itu untuk kaum difabel. Sekali lagi terhadap pertanyaan tadi, optimalisasi sistemnya, layoutnya, kemudian kami juga alhamdulillah puji Tuhan hari ini menjadi role model di sana, dan ini akan kami pertahankan dan tingkatkan. Indeks kepuasan itu tinggi sekali. Ya tentu sulit untuk mencapai 100%, tapi akan kami pertahankan dan tingkatkan, terutama perbaikan-perbaikan terhadap hal-hal yang mungkin masih dirasakan oleh masyarakat, tetapi indeks kepuasan itu tinggi. Kemudian jarak jangkau, kami pakai sistem jemput bola, termasuk terhadap pelayanan kesehatan. Vaksinasi hari ini sangat rendah di daerah Indonesia Timur sana karena jauh. Orang-orang yang tua, difabel ini sangat sulit. Jangankan mencapai rumah sakit, mencapai puskesmas sulit. Kami datang, masih 53.000 masyarakat yang tidak terlayani di bidang kesehatan, dan program prioritas kami di bidang kesehatan. Dan hari ini 3 bulan kami menjabat Bupati, seluruh Kabupaten Belu hari ini berobat hanya dengan KTP saja. Jadi mencapai universal health coverage, air bersih terlayani dengan baik hari ini. Selanjutnya kami menyediakan olah lahan dan lain-lain ya di bidang pertanian, bantuan pupuk, bibit dan lain-lain, peningkatan BUMDes ya. Kemudian terhadap produk-produk lokal kami juga bekerja sama. Hari ini investasi masuk di sana. Jadi inovasi-inovasi seperti itu kami pakai sistem jemput bola, pelayanan KTP, surat kematian, kelahiran langsung di sana. Pelayanan hukum juga sampai di desa. Jadi kami sudah bekerja sama dengan kejaksaan dan kehakiman untuk turun ke desa untuk pemberian informasi tentang hukum dan pelayanan langsung di desa-desa, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang berlarut-larut. Saya kira tidak menjawab semua, tetapi itu beberapa hal yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Eko, mohon izin Pak Eko. Terima kasih kepada Pak Bupati, Bapak Dr. Taulin atas jawabannya, dan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Diah Natalisa MPA yang telah memberikan pertanyaan. Dan Pak Eko, mohon izin saya duluan. Terima kasih Pak Bupati atas presentasinya. Dan kita lanjutkan kepada Pak Sumedi. Ya. Namun karena waktunya sudah mau habis Pak Sumedi, mohon singkat dan nanti jawab juga dengan singkat Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih, apresiasi kepada Pak Bupati yang sudah menjelaskan
Pertanyaan Lukas saja, sebetulnya dampak dari inovasi daerah terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran itu berapa? Kalau ada, itu akan menjawab tuntas apa yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih Pak Semedi. Ya, angka mutlaknya memang di slide tidak muncul, tetapi memang kemiskinan kami termasuk daerah tertinggal, dan tentu saja kemiskinan juga masih tinggi. Tetapi dari penilaian itu, dari skor yang kami punya masuk daerah tertinggal, tapi di borderline, dan kami sudah berjanji dan bersiap untuk keluar dari daerah tertinggal ini, dan kemiskinan ini kami hanya bisa rubah dengan sekali lagi menjalankan program prioritas kami dalam 3,5 tahun sampai 2024 selama kami memimpin ini, dengan cara satu memang kebutuhan hidup masyarakat. Hari ini mereka sudah bebas dari berobat, tidak menggunakan biaya lagi, ya, semua menggunakan APBD lewat Universal Health Coverage dengan BPJS. Kami satu-satunya di daratan timur yang mencapai itu. Yang kedua, intensifikasi dan ekstensifikasi, sementara kami gencar lakukan musim tanam pertama ini, dan dengan bantuan pemerintah pusat juga. Kemarin kami juga beratus-ratus hektar tanaman, ya. Sekali lagi, maaf, angkanya memang tidak muncul di sini, ada di lain datanya, tetapi kemiskinan itu masih ada, dan kami akan memperbaiki itu, Pak Sumedi. Saya kira jawaban singkat itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bupati atas jawabannya, dan terima kasih pertanyaannya kepada Bapak Sumedi Andonomulyo PSD. Kita lanjutkan kepada Ibu Natalia Bukolon. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Selamat pagi kepada Bapak Bupati Belu. Surprise kalau saya melihat background pendidikan Bapak dari kedokteran, Pak. Jadi pertanyaan saya erat kaitannya dengan kesehatan, Pak. Angka stunting, Pak. Jadi kalau saya melihat angka stunting di Kabupaten Belu itu beberapa tahun lalu sekitar cakupannya di bawah 39 sampai 46%, dan sekarang sudah turun di angka 21,2%. Tapi masih di atas rata-rata yang sebagaimana diharapkan oleh pemerintah Indonesia, Pak. Apakah bisa dijelaskan program-program atau inovasi yang ada saat ini yang erat kaitannya dalam penurunan stunting? Kalau kita melihat di daerah-daerah lain, misalnya kemarin saya melihat kabupaten dari, mungkin cek dulu lagi yang lain, ada inovasi yang erat kaitannya untuk diklaim mengurangi angka stunting. Jadi barangkali Kabupaten Belu bisa juga melihat daerah-daerah lain yang mempunyai inovasi-inovasi unggulan terkait angka stunting, penurunan angka stunting. Dan bagaimana peran daripada Bupati Belu dalam menggerakkan misalnya para pelaku usaha, Pak, akademisi juga, karena semata-mata tidak bisa Bapak Bupati mengandalkan APBD saja atau APBN saja, tapi alangkah baiknya dengan segala extra effort, Bapak juga bisa menggerakkan para pelaku usaha untuk bisa membantu mengurangi kemiskinan, juga angka stunting yang menjadi fokus untuk daerah Kabupaten Belu. Demikian pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Ibu Natalia. Selanjutnya silakan Bapak Bupati. Baik, terima kasih Ibu Natalia dari Kemenkeu. Terima kasih. Baik, di slide tidak muncul, tetapi kami sejak awal datang ke kabupaten ini memang angka stuntingnya tinggi. Dan seperti data yang disampaikan, hari-hari ini, terakhir kemarin kami evaluasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Gubernur dan seluruh Bupati Kepala Daerah, Kabupaten Belu berada di angka 17,9. Dan hari-hari ini kami sangat intens, dan kami mendahului kabupaten lain untuk pendekatan penurunan stunting ini. Kami akan turun, ya, angkanya memang harus di bawah 2 digit. Bahkan kami kemarin rapat dengan Gubernur, kami akan berada di angka serendah-rendahnya, karena angka itu 17,9% itu
3.000 anak stunting. Kami punya komitmen tidak boleh ada stunting baru yang masuk sambil menyelesaikan stunting dan ada. Pendekatannya bagaimana? Multisektor dan berbagai macam stakeholder di sana. Hari ini ada momentum dari USAID yang masuk di Kabupaten Belu. Saya ikut secara langsung dalam kegiatan itu bersama dengan stakeholder yang lain sampai turun ke lapangan. Dan kita kerjasama dari dana desa, kemudian kerjasama dengan seluruh stakeholder di sana. Jadi sebelum turun kita melakukan assessment di kantor bupati. Kemudian apa yang akan dilakukan di desa di sana. Dari sisi air bersih apa yang dilakukan, kesulitan masyarakat apa di sana. Kami juga mengikuti pertemuan di Kementerian Kesehatan. Kebetulan saya pengurus penyakit dalam Indonesia. Dan kami tahu bahwa selama ini tidak mampu menurunkan angka itu di Indonesia. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu hamil, ya anak-anak yang memiliki penyakit komorbid sebelum dia remaja, sebelum dia menjadi hamil dan menjadi ibu. Angka anemia, angka diabetes, angka sakit jantung, TBC, dan berbagai macam hal di sana. Bupati, waktu sudah habis. Baik, jadi kami sangat intens di sana, Ibu, dan kami akan turunkan angka 17,9 itu serendah-rendah yang bisa kami capai, di bawah 2 digit sesuai dengan beban yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan seluruh yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bupati Dr. Taulin Agustinus, SPD KGH Binasim yang telah mempresentasikan dengan baik, dan terima kasih kepada Ibu Natalia Tampu Bolon SEMSC yang telah memberikan pertanyaan. Terima kasih Bapak atas presentasinya, dan kita akan melanjutkan ke presentasi berikutnya yaitu dari Sumba Timur, Bapak Wakil Bupati David Melowadu ST.